Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Bapak. Oke, hari ini sesuai dengan jurnal, topik kita adalah tentang diagram Venn di operasi himpun. Tapi saya kira sudah Anda familiar dengan topik ini. Gitu. Nah, cuma ini sebelum kita melanjutkan ke topik itu, saya akan melanjutkan sedikit tentang himpunan bilangan. Ya. Jadi pekan lalu bahasan kita adalah himpunan bilangan, gitu ya. Jadi ada sedikit yang mungkin perlu kita juga bahas. Mungkin coba nanti saya konfirmasi dulu pada Anda apakah Anda sudah memahami itu atau belum. Dan setelah selesai kita menyelesaikan topik diagram Venn ini, mungkin Anda sudah sudah melihat di MMP, di situ sudah ada rambu-rambu kuis, ya, sehingga ini nanti akan kita tutup dengan perkuliahan hari ini akan kita tutup dengan kuis, gitu. Nah, mungkin saya juga tidak bisa full di dalam menemani Anda di sesi hari ini karena nanti saya juga akan mengikuti Monef untuk penelitian. Oke, baik. Saya akan stop sharing dulu, lalu share di ini. Oke, yang pertama mau saya konfirmasikan pada Anda, tahukah Anda tentang ini? Operasi modulus. Ada yang tahu tentang apa itu operasi modulus di dalam matematika? Operasi modulus, nah, ini harus ditegaskan ini di dalam matematika. Ada yang bisa menjabarkan tentang operasi modulus? Nah, nanti ini akan ada kaitannya juga dengan himpunan bilangan yang akan kita bahas setelah ini. Apa itu operasi modulus? Mungkin sering Anda 26 mod 30 atau 26 mod, jangan 30, 26 mod modulo 20, misalkan seperti itu. Ini ekuivalen dengan berapa? Ya. Jadi seperti itu. 26 mod ini sekian, mod sekian, X mod Y, ya, seperti itu. Nah, operasi modulus ya dalam nanti juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu pun juga nantinya juga akan mengikuti ini. Jadi modulus itu, dan ini adalah objek utamanya adalah pada himpunan bilangan bulat. Ya, jadi kalau misalkan saya kira Anda sering melihat 26 mod 20, 3 mod 5, 7 mod 4, seperti itu. Atau misalkan kalau kita punya kalau seperti ini ya, berarti 26 itu ekuivalen dengan 6 modulo 20. Nah, seperti itu. Sebenarnya 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20 itu 6 itu apa itu? Sebagai apanya? Sisa. Iya. Bisa. Atau kita juga bisa mengatakan ya, misalkan oke, kalau gitu 26 ini juga ekuivalen dengan 46 mod 20. Bisa juga gitu ya. 26 itu ekuivalen dengan 46 mod 20. Kalau begitu apa? Kalau tadi 6 itu sisa, ya. Sisa kalau 26 dibagi 20. Sekarang kalau 46,
26 ekuivalen dengan 46 modulo 20. Berarti apa itu? Ekivalensinya. Mengapa 26 itu ekuivalen dengan 46 modulo 20? Karena kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya karena. Ya. Mengapa? Karena. Mengapa 26 ekuivalen dengan 46 modulo 20? Karena 26 itu sisa dari hasil bagi 46 bagi 20 mungkin, Pak. Sisanya sekarang yang di kiri ya. Kalau tadi yang 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20. Sekarang 26, sisanya 26 yang kiri ya. Bukan, sisanya yang 20, Bapak. Tuh, sisanya yang 20. Terus Itu gimana? 46 dibagi 26, sisanya 20. Terus yang di atas gimana? 6 dengan 26. 26 dibagi 20, sisanya 6. Yang mana yang dibagi, yang mana yang pembagi, yang mana sisa? Oke, mungkin saya juga punya seperti ini. Oke, 66 ini akan ekuivalen dengan 26 modulo 20. Nah, seperti ini juga. Atau saya juga bisa 26 itu ekuivalen dengan 66 mod 20. Atau juga bisa 66 ini ekuivalen dengan 6 mod 20. Ya, karena ekuivalen ya berarti juga 46 ini akan ekuivalen juga dengan 66 mod 20. Ya, jadi ini apa? Modulus ini gimana, Pak? Artinya tadi sudah betul sih. Tadi sudah ada yang menyatakan modulus itu terkait dengan sisa pembagian. Iya, betul, sisa pembagian. Modulus ya. Jadi operasi modulus dalam matematika itu adalah operasi yang berkaitan dengan sisa dari suatu pembagian bilangan X dengan bilangan Y. Begitu ya. Sehingga dengan demikian kalau ada ekuivalensinya, maka mereka itu artinya tadi, kalau gitu 6 itu sisa kalau 26 bagi 20. Oke. Bagaimana dengan 26 ekuivalen dengan 46? Nah, sisanya yang mana? Tadi ada yang bilang sisanya 20. Ya, seperti itu. Nah, kalau sisanya 20, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, oke. Jadi, mereka ekuivalen. Ya, jadi kalau modulo 20, berarti pembaginya itu adalah 20. Ya, jadi modulo 20. Jadi, operasi modulus dalam matematika itu adalah operasi yang terkait dengan sisa pembagian bilangan X dengan bilangan Y. Jadi kalau misalkan 26 ekuivalen dengan 6 modulo 20, yaitu artinya bahwa kalau misalkan kita katakanlah kita secara umum X ini ekuivalen dengan Y modulo N, misalkan seperti itu, maka berarti apa? Banyak hal ya, jadi banyak hal yang saling ekuivalen pernyataan itu ya. Jadi kalau begitu N ini akan membagi habis X dikurangi Y. Ya. Atau juga dengan kata lain kalau N itu membagi habis X dikurangi Y, berarti ada K yang merupakan elemen bilangan bulat sedemikian hingga X dikurangi Y itu sama dengan K kali N. Nah, kelipatan. Misalnya seperti itu. Atau juga bisa kita nyatakan bahwa kalau X ekuivalen dengan Y modulo N, berarti X dan Y ini punya atau menghasilkan sisa yang sama. Sisa yang sama bila dibagi
Jadi bila X dan Y itu dibagi dengan N, maka mereka akan menghasilkan sisa yang sama. Gitu ya. Ini seperti ini, 26. 26 ini dibagi 20 sisanya 6. 6 dibagi 20 sisanya juga 6. Ya. Ini kok bisa 6 dibagi 20 sisanya 6? Ya, karena kita menggunakan algoritma pembagian bilangan bulat ya, untuk setiap X, Y elemen di dalam Z, maka akan ada AB ya, yang juga berada di dalam Z ya, atau mungkin XY, atau jangan AB ya, jadi maka akan ada I dan R yang juga ada di dalam bilangan bulat, sedemikian hingga ya, ini teorema sisa, yakni X itu dapat dinyatakan sebagai Q dikalikan dengan Y ditambah dengan R. Ya, dengan R-nya itu bergerak ya dari 0 kurang dari Y. Nah, adalah dalam teori bilangan ada seperti ini, dalam teorema pembagian bilangan bulat juga seperti ini. Jadi untuk setiap dua bilangan bulat selalu akan ada Q dan R ya. Jadi di mana Q itu dikatakan sebagai hasil bagi, sementara R adalah sisanya. Gitu ya, ini adalah seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian setiap ya, jadi sehingga kita bisa, karena dimaki bilangan bulat gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan 6 dengan 20 gimana ya, berarti 6 itu dapat dinyatakan sebagai, nah bila saya bilangan 20 tambah berapa ya, berapa kali 20 tambah berapa ya, berarti sudah 0 dikalikan 20 ditambah 6 sudah, berarti ini kalau misalkan dibagi dengan 20 sisanya 6 gitu. Oke ya, sehingga ini tadi operasi modulus ya, jadi operasi modulus, dan sehingga operasi modulus ini nanti kita akan misalkan pada, katakanlah pada modulo 5 gitu ya. Jadi pada modulo 5 pembaginya adalah 5. Nah, modulo 5. Oke. Nah, sekarang modulo 5 kemudian kalau begitu Z5 itu himpunan yang isinya berapa saja? Z5 nanti berbeda dengan 5Z ya. Z5 itu adalah suatu himpunan yang isinya berapa saja. Ini sebenarnya sejak Anda SD ya, itu sudah dikenalkan dengan ini ya. Kalau di SD dulu Anda mengenalnya sebagai bilangan jam-jaman. Itu sehingga kalau si di Z5 anggotanya berapa saja? Nah, kalau kita bicara modulo 5, tadi ya modulo 5. Modulo 5 itu kan berarti pembaginya 5. Jadi sisa ya, semua sisa pembagian bilangan bulat bila dibagi dengan 5. Maka sisa kemungkinan sisanya itu ada berapa? Ya, sisanya kalau nggak 0 ya. Kalau sisanya 0 berarti bilangan itu habis dibagi 5 atau merupakan kelipatan 5. Atau bisa bersisa 1, mungkin sisanya 1, bisa jadi sisanya 2, bisa jadi sisanya 3, bisa jadi sisanya 4. Sisanya 5, kelipatan 5 lagi, akhirnya sisanya 0 gitu ya. Kembali itu. Sehingga dengan demikian di dalam Z5 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi secara umum Zn berarti apa? Zn isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai N-1. Gitu ya. Ini sehingga kalau Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, coba tes. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Bapak. Oh iya, kok enggak. Soalnya di mic-nya kok enggak muncul hijau-hijau gitu. Jadi saya khawatirnya Anda kok ekspresinya diam saja itu mendengar atau tidak gitu ya.
Nah, oke, sehingga di dalam Z5 kalau Anda mungkin pernah mengenal seperti ini, Z5 isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4, bolehkah saya menyatakan bahwa Z5 itu subset pada Z? Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4. Ini ilmu bilangan, ya. Kemudian terkait dengan himpunan bilangan. Kalau Z5 isinya 0, 1, 2, 3, 4, bolehkah saya menyatakan bahwa Z5 itu adalah himpunan bagian pada bilangan bulat? Boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh. Begitu ya. Oke. Nah, kalau boleh, ya. Kalau boleh nih ya. Kalau boleh, maka kalau di dalam bilangan bulat, ya, kalau di dalam bilangan bulat, maka kalau 2 ditambah 6, 2 tambah 6 enggak ada. 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 6. Nah, jangan ragu-ragu di dalam bilangan bulat. Ya, sudah jawab aja. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tapi kalau dalam Z5, 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Kok 6 terus ya? 2 ditambah 4 sama dengan dalam Z5. Ayo. 1. 1. So? Iya. Bisakah saya tetap mengatakan bahwa Z5 itu subset dari Z? Tidak. Ya. Oke. Sehingga karena ini berbeda nanti konteksnya. Terus kalau begitu apa yang bisa kita katakan kalau walaupun seperti ini Z5 itu bukan walaupun isinya 0, 1, 2, 3, 4 dalam bilangan bulat itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa Z5 itu subset pada bilangan bulat. Kalau begitu Z5 itu apanya bilangan bulat? Tadi Anda sudah menyatakan ini, 2 tambah 4 sama dengan 1. Nah ini kan, oke, bentar. Ini kan kalau pada Z5, operasi-operasi pada Z5 itu dulu pernah kita kenal itu sebagai bilangan jam 5-an. Masih ingat? Kalau jam yang arloji kita itu bisa dikatakan jam 12-an atau jam 24-an. Sebab kalau jam 12-an begitu sudah sampai 12 kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 12 balik lagi 1. Atau kalau jam 24-an 24 itu jam 00. Nah, kita jam tengah malam itu jam 00 sehingga setelah 00 kembali lagi ke 1. Ya, demikian juga ini kan waktu ingat mungkin Anda masih pelajaran di SD dulu, ini seperti ini. Kita punya jam 5-an ya, ini 0, kemudian 1, 2, lalu 3, kemudian 4. Ya, tadi untuk 2 tambah 4 sama dengan 1 ya hasilnya dari sini. 2, kita mulai dari 2. Kemudian ditambah dengan 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ketemunya di 1. Itu ya, ini bilangan jam-jaman gitu ya. Nah, itu berbeda dengan hasil yang ada pada himpunan bilangan bulat, di mana kalau 2 tambah 4 ya sama dengan 6. Ya, 4 tambah 3 sama dengan 7. Tapi di sini 4 tambah 3, kalau di Z5, 4 tambah 3, 1, 2, 3. Hasilnya 2. Begitu ya ini. Tapi kalau di bilangan bulat, 4 tambah 3, 7. Nah, sehingga dengan demikian, karena perbedaan seperti itu, maka kita tidak bisa, walaupun Z5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, kita tidak bisa mengatakan Z5 itu adalah subset pada Z. Nah, lebih tepatnya Z5 itu apanya Z? Gitu ya. Z5 itu apanya bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Kalau konteksnya seperti ini. Ya, kalau konteksnya seperti ini, sebenarnya anggota-anggota di dalam Z5 0, 1, 2, 3, 4 ini bukan bilangan bulat ini.
Ya, 0, 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam himpunan bilangan bulat ini bukan merupakan bilangan bulat. Ya. Sebenarnya yang di atasnya masing-masing bilangan tadi, di atasnya itu ada tandanya, tanda payung. Ya, jadi seperti ini, di atasnya itu ada tanda, nah ini seperti ini. Tapi apa? Kita sudah familiar dengan Z5, Z6, Z7, ZP, Zn gitu ya. Maka yang tanda payung di atasnya itu seringkali tidak diberikan gitu ya. Sudah langsung kita tahu di dalam Z5, kalau Z5 dalam Z5 2 tambah 4 itu sama dengan 1. Sudah selesai. Nih, nah sehingga di atas itu seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian lebih jelas lagi bahwa Z5 ini bukan merupakan subset dari himpunan bilangan bulat. Ya, tapi lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya Z5 itu adalah partisi pada bilangan bulat. Jadi ini merupakan partisi. Jadi mereka membuat suatu partisi terhadap himpunan bilangan bulat. Partisi itu apa? Apa itu partisi? Oke, jadi nanti pada saat topik kita relasi, mungkin kita nanti akan bahas juga dengan relasi ekuivalensi. Nah, nanti itu kerabat dekatnya dengan partisi, kerabat dekatnya partisi. Nah, partisi itu adalah himpunan keluarga, ya, himpunan keluarga dari subset-subset yang saling asing, yang kemudian nanti kalau digabungkan kembali membentuk himpunan induknya. Ya. Nih, jadi misalkan kalau kita nih partisi itu seperti ini. Jadi kalau misalkan 5, 7, 8, 9, kemudian 11 nih. Nah, kita partisi gini. Nah, seperti ini. Boleh. Nah, seperti ini. Ya, sehingga dia dipartisi ke dalam 3 kelas partisi. Jadi himpunan yang berisi 5 saja, kemudian himpunan yang berisi 7 dan 11, kemudian himpunan yang berisi 9 dan 8. Seperti itu. Jadi mereka adalah himpunan-himpunan yang saling asing, ya, subset-subset yang saling asing, disjoin, ya. Tetapi kalau mereka digabungkan kembali, mereka akan membentuk himpunan induknya. Gitu. Nah, sehingga sekarang bagaimana cara Z5 tadi mempartisi, bagaimana wajah dari Z5 partisi yang dihasilkan dari Z5 terhadap himpunan bilangan bulat. Ini pengelompaan yang terjadi kalau bilangan-bilangan tadi memiliki sisa yang sama kalau dibagi dengan 5. Ya, jadi contohnya ini. Jadi kalau misalkan kita punya ini adalah himpunan bilangan bulat, itu bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan bulat tadi dipartisi ke dalam 5 bagian. Nah, 5 himpunan bagian seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi di mana di sini adalah kelas 0 ya tadi. Kelas 0 gini. Jadi kelas-kelas itu ya, dalam Z5, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 4. Begitu. Nah, yang di kelas 0 itu adalah semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 0. Ini berapa saja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 0, ada 5, kemudian ada 10, ada 15, dan seterusnya. Kemudian ada negatif 5, negatif 10, negatif 15, dan seterusnya. Itu. Ini yang berada di kelas 0. Kemudian yang berada di kelas 1 itu adalah semua bilangan bulat yang bila dibagi 5, ya, sisanya adalah 1. Yakni 1, kemudian ada 6, kemudian ada 11, kemudian ada 16, kemudian turun ada negatif 4, ada negatif 9, kemudian ada negatif 14, dan seterusnya. Itu.
Kemudian di kelas 2 itu ada himpunan semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 2. Ya, yakni 2 sendiri. Ya. Kemudian ada 7, ada 12, ada 17 dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah negatif, ini ada negatif 3, kemudian negatif 8, kemudian negatif 13 dan seterusnya. Ya, ini. Nah, demikian juga untuk kelas 3 sama, yakni semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 3. Yakni ada 3 di situ, kemudian ada 8, ada 13, ada 18 dan seterusnya. Kemudian ke negatif, itu ada negatif 2, kemudian negatif 7, kemudian negatif 12 dan seterusnya. Oke, yang terakhir juga sama, yakni himpunan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 4. Yakni ada 4, kemudian ada 9, ada 14, kemudian ada 19 dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1, ada negatif 6, betul ya, ada negatif 6, kemudian ada negatif 11 dan seterusnya. Begitu. Ya, ini sehingga sebenarnya di dalam ini adalah partisi ya. Jadi set 5 tadi mempartisi set ke dalam kelas-kelas partisi ini. Ya, jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini. Jadi dipartisi bahwa tidak ada satupun bilangan bulat yang berada di 2 kelas partisi yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu adalah himpunan-himpunan yang saling asing, disjoin. Mereka irisannya itu himpunan kosong. Tetapi kalau mereka digabung lagi, ya, himpunan kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 digabung kembali, maka dia akan membentuk himpunan bilangan bulat secara utuh. Ini sehingga dengan demikian betul bahwa set 5 di sini, jadi sekali lagi bukan merupakan himpunan bagian pada set, walaupun isinya 0, 1, 2, 3, 4, tetapi set 5 itu merupakan sebuah partisi terhadap himpunan bilangan bulat. Ya, sehingga dengan demikian 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah kelas-kelasnya. Ya, jadi kelas-kelas partisi. Ya, jadi kelas-kelas. Nah, sehingga tetapi kalau misalkan kita membuat operasi, misalkan membuat operasi menjumlahkan elemen-elemen di dalam set 5 gimana? Maka ya seperti kita melakukannya di dalam himpunan bilangan jam ya. Di sini jam 5-an gitu. Maka waktu SD tentunya Anda guru tidak langsung menyebutkan ini loh bilangan modulo, ini loh set 5, enggak seperti itu ya. Tapi di situ diajari karena sambil bermain juga ya dengan konsep bilangan jam ya, jam 5-an seperti itu. Ya, isinya adalah 0, 1, 2, 3 sampai 4. Itu karena nanti kelipatan 5 nanti akan ekuivalen dengan 0 dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau waktu itu ya waktu SD sehingga kita tidak merasakan pokoknya di dalam jam 5-an kita itu sudah bisa familiar, misalkan 2 tambah 4 itu sama dengan 1 ya, 3 tambah 2 sama dengan 0, 2 tambah 1 3, 4 tambah 3 sama dengan 2 dan seterusnya. Ini nah itu karena kita sudah terbiasa dengan bermain jam-jaman tadi, bermain jam-jaman. Tapi sebenarnya waktu itu matematika akan diarahkan kepada Anda untuk memahami tentang operasi-operasi modulo, ya operasi modulus tadi. Ini, ya sehingga sekarang apa kaitannya operasi yang ada pada set 5 dengan operasi yang ada pada set? Ya. Oke, kalau pada set 5, ya, kalau pada set 5 tadi kita berapa tadi? 2 tambah 4 sama dengan 1, ya. Pada set 5 itu kita mendapatkan tadi 2 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, apa ini kaitannya dengan operasi yang ada pada bilangan bulat? Maka ini kan sebenarnya dalam set 5 ini adalah kelas-kelasnya, himpunan-himpunan atau subset-subset yang ada pada set. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan operasi pada bilangan bulat,
itu adalah begini. Jadi kalau di dalam set 5 itu 2 tambah 4 sama dengan 1, itu maka pada himpunan bilangan bulat, kita ambil aja yang berada di kelas 2 berapa? Yang berada di kelas 2 itu adalah katakanlah 12. Ya. Yang di sini adalah, saya hilangkan dulu. Loading. Draw. Enggak. Oke, nah ini jadi misalkan kita ambil di kelas 2 ya. Jadi elemen di kelas 2 misalkan 12 boleh. 12. Kemudian dengan berapa? Dengan 12 dengan katakanlah yang di sini 12 di sini. Nah, dengan 4. Oke, 12 dengan 4 gitu ya. Maka kalau 12 tambah 4 di dalam bilangan bulat hasilnya 16. 16. Iya, 16 ada di sini. 1. Kemudian lagi berapa yang elemen pada kelas 2? Di kelas 2 itu ada negatif 8. Oh, jangan merah lagi lah. Ya tadi negatif 8, negatif 3, ya udah. Ini, nah sekarang misalkan kalau di sini, ini adalah, misalkan ada 8 ya, jadi 8, oke, 8, kemudian ambil salah satu aja, negatif 8 dengan K19. Negatif 8 dengan 19. Ya, negatif 8 tambah 19. Hasilnya? 11. Ya. Nah, 11 adanya di kelas 1. Ya. Sehingga dari empiris ini maka kita akan bisa melihat hubungannya apa. Kalau di set 5 itu 2 ditambah dengan 4 itu sama dengan 1, maka berarti kalau di dalam ini artinya bahwa semua bilangan bulat yang berada di kelas 5 kalau ditambah dengan bilangan bulat yang ada di kelas 4 akan menghasilkan bilangan bulat yang ada di kelas 1. Atau dengan kata lain, bilangan bulat yang dibagi 5 sisanya 2 ditambah dengan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 4 akan menghasilkan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 1. Begitu itu konteksnya ya. Jadi kalau misalkan dalam set 5 2 tambah 4 sama dengan 1, apa artinya kalau misalkan itu dikaitkan dengan operasi penjumlahan di dalam bilangan bulat? Maka kita akan bisa menjawab relasi dari keduanya. Gitu ya. Ini Anda bisa lihat contoh yang lain lagi, misalkan pada set 5 itu 3 ditambah 4, oh jangan 4 lagi, atau 2 tambah 3, ya 2 tambah 3 itu sama dengan 0, gitu kan ini. Ya kita lihat ya, 2 misalkan, ini di sini ada 2, kemudian ditambah dengan 3, hasilnya 5. Nah, 5 ada di sini. Ya, di kelas 0 gitu ya. Jadi 2 ditambah dengan 3, hasilnya 5. Nah, 5 ada di kelas 0. Kemudian oke lah negatif 13 ditambah 8 misalkan berapa? Negatif 13 tambah 8. Negatif 5. Negatif 5. Oke, jadi negatif 5 juga ada di sini. Begitu. Sehingga sama dengan yang tadi bahwa kalau di dalam set 5 itu 2 tambah 3 sama dengan 0, maka berarti semua bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 2 ditambah dengan bilangan bulat yang bila dibagi 5 sisanya 3 akan menghasilkan bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari 5. Gitu. Dan seterusnya. Ini sehingga kalau untuk set 5 tadi kita bisa sudah familiar ya bagaimana operasi penjumlahan. Sehingga kalau nanti Anda masuk misalkan nanti dalam aljabar abstrak gitu ya, dalam aljabar abstrak ini terkait dengan teori grup
maka yang di kelas 0 ya, kelas 0 ini bisa kita katakan ini, saya beri warna yang agak meriah gitu ya. Ya, kelas 0 ini merupakan 5Z. Nah, di sini akan 5Z. Ya, jadi 5Z. Oke, sehingga kemudian yang di kelas 1 ini nanti bisa merupakan koset dari 5Z, yakni 5Z plus 1. Kemudian di sebelahnya lagi 5Z ini plus 2. Ini 5Z plus 3. Kemudian 5Z plus 4. Nih, jadi sehingga dengan demikian kelas Z5 tadi ini kemudian ternyata dia adalah himpunan. Dan ini adalah merupakan sebuah grup faktor. Grup faktor ya. Jadi kalau yang di atas ini ya, yang isinya 0 sampai dengan 4 itu kita tadi sebut sebagai Z5 ya. Kita sebut sebagai Z5 ya, isinya 0 1 2 3 4 gitu ya. Maka yang di bawah ya, walaupun sama konteksnya ini adalah di bawah ini bisa kita katakan sebagai 5Z dalam konteks himpunan bilangan bulat. Dan ini semua himpunan yang kelipatan dari 5. Ya, jadi Z-nya itu ya tadi sama 1 2 3 4 5, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya 0 ada juga di situ. 5 kali 0 0, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali negatif 1 negatif 5, 5 kali negatif 2 negatif 10, 5 kali negatif 3 5 negatif 15 dan seterusnya. Ini di sini. Ya. Nah, sementara di sini bagaimana kalau setiap elemen di dalamnya tadi ditambah dengan 1? Ya, 0 tambah 1 1, 5 tambah 1 6, 10 tambah 1 11, 15 tambah 1 16, 10 negatif 5 tambah 1 negatif 4, negatif 10 tambah 1 negatif 9, negatif 15 tambah 1 negatif 14. Ya, sehingga di sini adalah kelompok dari 5Z plus 1. Sama juga di sini 5Z plus 2 juga sama. 0 tambah 2 2, 5 tambah 2 7, 10 tambah 2 12, 15 tambah 2 17 dan seterusnya. Ya, ini sehingga yang bawah ini ya, jadi himpunan yang bawah ini yang isinya 5Z, 5Z plus 1, 5Z plus 2, 5Z plus 3, 5Z plus 4 itu nanti akan bisa disebut sebagai grup faktor dari Z modulo Z5. Dari Z modulo 5Z. Oke. Nah, ini adalah grup faktor dari Z modulo 5Z. Sehingga dengan demikian karena mereka memiliki himpunan yang anggota-anggota yang sama di sini, nomor partisi yang sama, maka kita bisa menyatakan bahwa faktor Z modulo 5Z ini akan isomorfis dengan Z5. Oke. Nah, ini ada salah satu ya, jadi salah satu secara umumnya nanti kita bisa melihat ZP, Zn gitu ya. Jadi n-nya bisa kita dengan berapapun ya, sehingga kalau Zn isinya 0 sampai dengan n plus n minus 1 ya. Nanti Zn itu dapat dikembangkan itu menjadi grup faktor nantinya dengan modulo nz. Itu secara umum seperti itu. Jadi ini terkait dengan himpunan bilangan ya, sehingga nanti akan Anda pakai terus berikutnya di dalam, apalagi di aljabar abstrak ini akan juga menjadi contoh-contoh untuk struktur grup dan struktur ring ya. Itu yang terkait dengan himpunan bilangan ya. Oke, jadi itu tambahannya untuk himpunan bilangan, jadi dari materi himpunan bilangan yang pada pekan yang lalu. Oke. Nah, sekarang kita akan kita akan stop share di sini. Nah, kita masuk ke topik kita hari ini adalah tentang operasi himpunan. Tapi saya kira operasi himpunan ini tadi sudah dibahas ya oleh Bu Leoni. Ya.
Nah, ini operasi himpunan, ada gabungan, irisan, komplement, selisih jumlah. Ini sekarang sudah tidak asing bagi Anda. Ini. Jadi ada gabungan, irisan, komplement, selisih jumlah. Jadi kalau gabungan seperti ini, ya, jadi A union B itu adalah anggotanya adalah X, di mana X anggota pada A atau X anggota pada B. Ya. Oke, dan gabungan, kemudian untuk irisan, saya kira juga tidak asing, kita bisa lewati. Jadi irisan B, ya ini penggabungannya ini, ya, jadi penghubungnya ini adalah dan, ya. Jadi sehingga dengan demikian X elemen A dan X elemen B, berarti X berarti harus berada di kedua himpunan ini. Oke, irisan, kemudian komplement itu yang bukan merupakan anggota, ya. Ini jadi anggota pada himpunan semesta, tetapi bukan anggota pada A, itu untuk yang A komplement. Ini kemudian untuk yang selisih, ini ya, jadi A dikurangi B berbeda dengan B dikurangi A. Jadi kalau A dikurangi B itu akan X anggota A dan X bukan anggota B, berarti di luar B, berarti merupakan irisan dari B komplement, ya, jadi anggota A yang kemudian komplement B, irisan B komplement, ya, ini itu selisih. Kemudian untuk jumlah, nah jumlah ini hampir sama dengan gabungan, tapi irisannya tidak diambil, ya. Jadi kalau misalkan seperti ini A dan B itu, nah A-nya itu ada di sini dan ya, yang irisannya itu tidak diambil, itu adalah jumlah. Oke, saya kira ini sudah dibahas dengan Bu Leoni sehingga saya tidak perlu mengulang lagi. Oke, nah beberapa hukum pada operasi himpunan ini yang kiri dan yang kanan ini dikenal dengan apa istilahnya? Kalau yang kiri itu A, irisan A itu sama dengan A, maka yang di kanan A union A itu sama dengan A. Itu ya ini. Sehingga kemudian komutatif juga demikian. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Itu di kanan juga ada A union B, ini akan sama dengan B union A. Begitu. Kemudian kalau ada ini semesta itu diganti dengan himpunan kosong, dan himpunan kosong diganti dengan semesta. Union diganti irisan, irisan diganti dengan union. Nah, maka hubungan dari yang kiri dan kanan ini disebut apa? Idempoten. Bukan, itu salah satu topiknya. Jadi untuk yang kiri kan, jadi yang kiri ini apanya yang kanan, atau yang kanan ini apanya yang kiri kalau seperti ini. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, jadi yang sebelah kiri ini jadi yang sebelah kiri ini adalah ini A irisan himpunan semesta itu ke A. Nah, kemudian kalau irisan diganti union, kemudian semesta diganti himpunan kosong, akhirnya jadi ini. Nah, A union himpunan kosong itu sama dengan A. Nah, maka antara pernyataan yang kiri dengan pernyataan yang kanan itu disebut apa? Yang kiri apanya yang kanan apanya yang kiri. Jadi kalau pernyataan itu union diganti dengan irisan diganti union, kemudian himpunan semesta diganti dengan himpunan kosong diganti himpunan semesta, maka sehingga dengan demikian kalau kita kalau namanya hukum hukum operasi bilangan, kita cukup membuktikan saja yang sebelah kiri ini sudah benar, maka sebelah kanannya otomatis benar. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai dual. Ya, jadi dual. Jadi dengan adanya dual ini, maka kita cukup misalkan untuk yang hukum-hukum operasi ini kita cukup membuktikan sebelah kiri. Sebelah kirinya benar. A irisan A sama dengan A,
Maka kalau irisan tadi kita ganti dengan gabungan, maka ini akan juga benar. A gabungan A itu akan sama dengan A. Ini, demikian juga ini. A irisan himpunan semesta sama dengan A. Maka kalau irisan diganti dengan gabungan himpunan semesta diganti dengan himpunan kosong, maka akan jadi seperti ini, dan ini pasti benar. A union himpunan kosong itu akan sama dengan A. Jadi ini ada dual. Ya, jadi yang mereka semuanya, yang kiri dan kanan, ini mereka ini adalah dual satu sama lain. Ya, jadi dual. Ya. Kok ini jadi dual? Itu seperti itu. Jadi apa yang ada di operasi-operasi yang di sebelah kiri, ya kemudian kita punya dualnya di sebelah kanan. Ya, jadi sehingga dengan demikian, dengan menggantikan operasi irisan jadi gabungan, gabungan jadi irisan, dan menggantikan himpunan semesta dari himpunan kosong, dan himpunan kosong diganti himpunan semesta, maka kita akan mendapatkan dualnya. Nanti di konteks yang bagian terakhir pembahasan kita ini seperti pada contohnya di ini aljabar Boole, ya, nanti kita juga akan punya dual, karena nanti di aljabar Boole itu juga nanti kita akan membahas hukum-hukum operasi yang ada pada aljabar Boole itu sendiri, ya, sehingga nanti di dalam aljabar Boole ini juga akan bisa kita mengenal dual, sehingga untuk dualnya tidak perlu kita buktikan, ya, cukup kita suatu pernyataan kita buktikan kebenarannya, maka dualnya pasti akan benar. Oke, ini mengenai hukum pada operasi-operasi himpunan tadi ya. Berikutnya, oke, kita masuk pada diagram Venn ya. Pada diagram Venn. Oke, diagram Venn adalah cara efektif untuk menggambarkan relasi atau operasi antara himpunan-himpunan yang dengan menggunakan diagram Venn. Jadi efektif di sini. Sehingga kalau misalkan, nah kayaknya seperti ini, misalkan A union B. Nah union B itu berapa? Ada nggak irisan di dalamnya? Oke, ya jadi kalau misalkan A union B, A, kemudian di sini B. Nah kemudian ada yang beririsan di sini ada 4 dan 7. Oke, ya sehingga di sini ada 2 dan 9 di luar sini. Kemudian di sini ada 1, 6, dan 10. Nah ini, sehingga kita dengan diagram Venn kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang apa operasi mereka, hasil operasi mereka, atau apakah ini apa namanya, bagaimana relasi di antara kedua himpunan tadi. Sehingga dengan demikian, dengan satu operasi biner ini, ya kita dengan mudah akan bisa menjawab ini ya. Jadi A union B ya berarti semuanya. Ya, kemudian kalau A irisan B ya berarti 47. Oke, ini. Kemudian B, nah sekarang C 357. Oke, 357, sehingga dengan demikian 7 ini merupakan sekutu di antara ketiganya. Sementara 9 itu adanya di ini. 9 itu adanya di mana nih? 9 ada di A dan C. Oke, sehingga kalau kita buat C gitu ya, ya maka akan seperti ini. 3, 9, nah. Oke, seperti ini. Ya, 3, 9, 7, lalu ada 35. Oke, nggak ada di lain. Nggak ada di lain tempat. 3 dan 5 ada di sini. Nah, ini yang C. Ya, dengan struktur semacam ini, maka kita akan mudah ya. Ini C komplement. Nah, C komplement kan hanya 97. Nah, kalau diiris dengan B, ya hasilnya hanya 7 nantinya. Begitu. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, diagram Venn ini akan mempermudah kita untuk melihat bagaimana relasinya antara dua himpunan, bagaimana hasil operasinya antara dua himpunan, ya, sehingga dengan demikian ini akan relatif lebih memudahkan kita. Ilustrasi diagram Venn akan lebih memudahkan kita untuk ya kalau misalkan dalam perhitungan kita masih menggunakan rumus-rumus, ya, jadi yang nanti akan
A union B, A irisan B ini isinya apa? Ya, A union B atau A plus B dan seterusnya. Ini hasilnya apa? Ya, dengan rumusan-rumusan itu kita masih mengcounter satu persatu. Ya. Tapi kalau dengan digambarkan dengan diagram Venn, maka operasi perhitungan ini lebih efektif untuk mendapatkan hasil. Oke, nah, sehingga diagram Venn itu kemudian dikembangkan untuk misalkan kita melihat suatu survei atau mendapatkan suatu data-data kuantitas, ya, sehingga dengan demikian kita akan bisa melihat, ya, jadi untuk menggambarkan relasinya gimana, operasinya gimana, sehingga dengan demikian kita akan bisa lebih efektif juga untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini kalau secara konsepnya, kalau misalkan ada bilangan A dan B, dua himpunan yang berpotongan, ya, banyaknya elemen A itu sama dengan A, kemudian bilangan kardinal B itu B, maka bilangan kardinal untuk A irisan B itu adalah X, misalkan, maka bilangan kardinal untuk A union B itu adalah bilangan kardinal A tambah bilangan kardinal B dikurangi bilangan kardinal dari irisannya. Itu secara untuk mendapatkan berapa banyaknya, ya, jadi berapa banyaknya elemen, ya, yang ada di dalam suatu himpunan. Sehingga ini diagram Venn ini misalkan untuk dua himpunan saja, ya. Jadi dua himpunan saja itu, jadi di sebuah rawarung ada 100 tamu, ya. 65 tamu pesan pecel, 58 tamu pesan soto, dan semua tamu pesan paling sedikit 1. Sehingga dengan demikian, ya, kita tinggal melihat ini, membuat diagram. Mana ini nanya? Di sini aja. Oke. Ya, di sini ada pecel, ya, di sini B, kemudian S soto, dan ada 100 tamu semuanya, ya, jadi ada 100 tamu, kemudian 65 pesan pecel, ya, jadi di sini ada 65, ini memesan pecel 65, kemudian memesan soto ini 58. Oke, nah kalau begitu yang memesan kedua-duanya berapa? Kalau berapa tamu yang memesan pecel atau soto? Ada berapa? 100. Ya, 100. Karena tadi dikatakan semua tamu memesan paling sedikit 1 soto atau pecel. Sehingga ke semua 100. Jadi tidak ada yang di luar, ya. Jadi tidak ada yang di luar. Gitu ya. Sehingga kemudian kalau begitu tidak ada yang di luar, maka di berapa yang ada di irisannya? Yang memesan pecel dan soto. 23. Ya, dari 65 Ditambah 58 dikurangi 100. Oke, jadi 23 ada di sini. Oke, 23 ada di sini. Kalau begitu yang di luar di P tapi di luar yang irisan berarti ada 42. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan 58 berarti ada 35. Benar? Iya, betul 35. Oke, sehingga kita punya seperti ini sebarannya. Ini. Sehingga dengan demikian keseluruhannya adalah 100. Sehingga dengan demikian berapa tamu yang memesan pecel saja? Ya, berarti ada 42. Yang memesan soto saja ada 35. Seperti itu. Dengan penggambaran diagram Venn. Jadi sebenarnya kita bisa mencari juga tadi dengan menggunakan ini dengan menggunakan yang ini rumusan ini, tapi dengan menggunakan diagram Venn maka persoalan itu akan menjadi lebih clear, ya, karena diilustrasikan di sini. Oke, nah ini pengembangannya. Kalau misalkan diagram Venn-nya untuk tiga himpunan, ya. Jadi kalau misalkan ABC-nya seperti ini, ya, A, ini B, kemudian ini C. Ya, jadi akan ada A, B, C seperti ini. Ya, sehingga nanti berapakah NA di iris B, irisan C, ya. Ini, ya, kemudian berapakah bilangan kardinal dari gabungan ketiganya. Ini diagram Venn. Oke, sehingga kita bisa melihat juga menggabungkan ini, ya. Jadi misalkan
Dari 75 mahasiswa yang tinggal di sebuah asrama, 47 orang memiliki radio, 18 memiliki TV, 39 memiliki tip, kemudian 10 orang memiliki radio dan TV, kemudian 12 orang memiliki TV dan tip, 30 orang memiliki radio dan tip. 6 orang memiliki ketiganya. Nah, ini sehingga kan lebih jelas di sini. Jadi kalau misalkan ini ya tadi seperti ini, kemudian ini, lalu ini. Nah, ini yang memiliki radio, kemudian memiliki TV, ya, kemudian memiliki tape. Seperti itu tinggal 75 orang tinggal di asrama. 47 ya, di 47 ini ada di radio ya, sehingga di komponen yang radio itu totalnya harus 47. Kemudian 18 di TV ya, di komponen TV itu 18, 39 di tape. Ini. Nah, kemudian 6 itu memiliki ketiganya yang pasti ini. Berarti memiliki ketiganya berarti 6 itu ada di sini. Itu. Oke, kemudian nanti tinggal menjabarkan. Oke, jadi sehingga berapa yang memiliki misalkan radio dan memiliki radio dan TV itu ada 10. Ya, memiliki radio dan TV ada 10. Nah, maka kalau di sini 10 berarti yang ada di sini aja 4. Gitu ya. Tinggal gitu aja. Kemudian kalau yang apa? TV dan tip. Nah, TV dan tip itu ada 12. Sementara 6 ada di situ, maka yang di luarnya ini ada 6. Ya, nih. Kemudian TV dan tip, kemudian radio dan tip. Ya, radio dan tip itu ada 30. Orang memiliki radio dan tip 30. Sudah ada 24, sudah ada 6, berarti ini misalnya sudah ada 24. Nah, tinggal lagi nanti misalkan 47 orang memiliki radio, ya nih. Nah, harus di sini total di sini harus 47. Nah, sementara di sini sudah terisi 24, ada 6, ada 4, maka tinggal berapa di sini sisanya? 13 ya. Oke, kemudian untuk yang di TV 18 memiliki TV. 2. Iya, di sini ada 2. Kemudian yang di tip 3. Oke, ada. Kemudian yang di luar ini ada enggak? Di total ini semuanya. 13 tadi ya. 13, 4, 2, 26, 24, 6, 6, 3. Nah, kira-kira ada yang di luar enggak? Ada yang tidak memiliki salah satu pun enggak? Ada. Nah, jadi karena semestanya adalah 75 orang ya. 75 orang itu sebagai semestanya. Berarti yang di luar ada berapa? 17. Iya. Oke, ya. Baik. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan diagram Venn ini, kita akan lebih mudah untuk memetakan suatu persoalan, sehingga nanti kita akan tinggal berapa yang hanya memiliki tip saja. Nah, ini tinggal hanya 3 langsung. Berapa yang tidak memiliki satu pun, kayak 17. Berapa yang hanya memiliki satu macam saja. Kalau berapa yang hanya memiliki satu macam saja, ya berarti kan 13 tambah 2 tambah 3. Jadi ada 18. Oke. Ya. Jadi itu, jadi saya kira juga Anda tidak asing dengan penggunaan diagram Venn ini, ya. Maka saya harus mempersiapkan diri untuk monef. Maka seperti sudah ya, seperti yang sudah kita sajikan di MMP ya, di Sanjin MMP, maka pertemuan kita hari ini kita tutup dengan kuis, dan kuisnya ditayangkan di sini. Nanti ini
akan saya upload di MMP, silakan. Jadi jangan khawatir. Ya, ini kuis materi untuk diagram Venn. Oke, saya percepat. Ini ada 5 soal, ya. Jadi ada 5 soal, 1, 2, 3, lalu 4, 5, gitu ya. Nah, silakan Anda mengerjakan 2 soal aja di antaranya. 2 soal aja, dari 5 itu dikerjakan 2 aja. Tapi dengan catatan bahwa pilih 1 soal di antara nomor 1, 2, 3. Jadi ini ada 1, 2, 3 ini, pilih salah satu. Kemudian di antara 4 dan 5 juga pilih salah satu. Ya, jadi 4 dan 5 ini pilih salah satu. Sehingga ini ada bagian yang kedua, ya, kemudian ada bagian yang pertama. Jadi begini, yang pertama itu ada 3 soal, ini pilih salah satu. Kemudian bagian yang kedua ada 2 soal, pilih salah satu. Ya, ini kemudian kerjakan dengan menggunakan ilustrasi diagram Venn tadi, lalu simpan jawaban Anda dalam satu file PDF. Mungkin nanti Anda dengan menggunakan tulisan tangan lalu Anda scan, nah, silakan nanti dijadikan satu dengan file PDF, lalu upload di Dropbox yang sudah disediakan di MMP yang di situ ada ketentuannya. Hari ini kita tunggu sampai jam 18. Oke ya, sampai jam 18. Ini akan saya share di MMP. Oke, tandanya di turn on. Ya. Oke, kita edit di quiz diagram Venn, setting. Ya, masih menunggu untuk filenya. Kita pilih filenya. Kita di Oke, sudah terupload di MMP untuk ini stop share. Oke, jadi untuk soalnya sudah kita upload di MMP ya. Jadi silakan nanti Anda akses di MMP. Kemudian ya uploadannya kita tunggu hari ini sampai jam 18 di Dropbox yang sudah kita sediakan. Baik, saya kira itu untuk yang sesi kita hari ini. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang terkait nanti topiknya adalah representasi himpunan oleh komputer. Jadi representasi komputer dari himpunan. Bagaimana nanti kita merepresentasikan himpunan tadi dengan komputer dan juga kemudian operasi-operasi himpunan juga bisa kita representasikan dengan komputer. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan dikerjakan kuisnya dan kita tunggu sampai jam 6 hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.